Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Sekarang marilah kita belajar pelajaran matematika, yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Pokok bahasannya yaitu bentuk penyelesaian soal-soal yang terdapat di halaman 56, 57, dan 59. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 13 Revisi tahun 2018 kelas 5 SD atau MI semester pertama. Senang belajar matematika. Selamat menyaksikan. Dalam mempelajari kecepatan dan debit, kita harus mengerti mengenai satuan waktu dan cara mengkonversinya. Karena dalam kecepatan dan debit akan berhubungan dengan waktu. Ya, di sini Pak Kos tampilkan kembali konversi beberapa satuan waktu. Yang perlu kita ingat, satuan waktu yang terkecil adalah detik, selanjutnya menit, selanjutnya jam. 1 jam adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Dan 1 jam adalah 3.600 detik. Nah, sekarang kita lihat contoh konversi waktu. Di sini ada soal nomor 1, yaitu 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bentuk pertanyaannya. Satuan waktu apa yang ditanyakan? Ya, nomor 1 satuan waktunya adalah yang ditanyakannya menit. Maka otomatis kita harus merubah bentuk jam ke bentuk menit. Ya, ingat 1 jam adalah 60 menit. Maka untuk menjawabnya 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, hasilnya 120 menit. Pada soal yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik detik. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah bentuk satuan detik. Maka otomatis kita harus merubah jam dan menit ke bentuk satuan detik. Ya. 1 jam 20 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Ya. Hasilnya adalah 80 menit. Nah, 80 menit sama dengan 80 dikali 60 detik. Hasilnya 4.800 detik. Kemudian selanjutnya untuk konversi waktu yang lainnya. Kita lihat soalnya. Ya. Sekarang pukul 10:27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Maka penyelesaiannya 2,5 jam itu sama dengan 2 jam lewat 30 menit. Maka cara mengerjakannya adalah dengan cara penyusun ke bawah, ya.
pukul 10:27 ditambah 2:30. Hasilnya pukul 12:57. Di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menyimpan satuan-satuan tersebut, titiknya harus lurus dari atas ke bawah supaya di dalam penjumlahannya tidak keliru, ya. Jadi setelah kita hitung 25 jam yang akan datang adalah pukul 12:57. Nah, itu adalah bentuk penyelesaian konversi waktu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kedua, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan berhubungan dengan jarak dan waktu. Nah, di sini yang mesti kita perhatikan dan ini harus kita hafalkan adalah tentang tangga satuan panjang. Kenapa? Karena untuk mempermudah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kecepatan, kita harus hafal tangga satuan panjang ini. Ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam bentuk contoh soal. Yang pertama, 5 km sama dengan titik-titik dam. Nah, ini pun cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian konversi satuan waktu, di mana yang harus kita perhatikan adalah bentuk pertanyaannya. Ya, di sini bentuk pertanyaannya adalah merubah satuan panjang ke dalam bentuk dam. Maka otomatis kita perhatikan di dalam tangga satuan, dari kilometer ke dam itu turun berapa kali? Ya, kita lihat dari kilometer ke dam itu turunnya 2 tingkat. Dan kita tahu ketika satuan panjang turun 1 tingkat maka harus dikali 10. Dan kalau 2 tingkat maka dikalikan 100. Maka penyelesaiannya 5 km sama dengan 5 dikali 100, hasilnya 500 dam. Ya. Kemudian kita lihat soal nomor 2. 4000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Kita lihat di dalam tangga satuan panjang. Dari desimeter ke hektometer itu naik atau turun? Ternyata setelah kita lihat dari desimeter ke hektometer itu ternyata naik. Nah, ketika naik maka harus dibagi. Ya. Kalau 1 tingkat naiknya maka dibagi 10. Kalau naiknya 2 tingkat maka dibagi 100. Atau dalam bentuk perkalian. Kalau naiknya 1 tingkat maka dikali 1/10. Kalau naiknya 2 tingkat maka dikali 1/100. Nah, kita masuk ke dalam soal. 4000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Maka cara penyelesaiannya adalah 4000 dikali 1/1000 karena tadi naiknya 3 tingkat. Ya, maka dikali 1/1000, hasilnya adalah 4 hektometer. Nah, itu adalah langkah-langkah penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan konversi satuan panjang. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada bentuk penyelesaian soal yang terdapat di dalam halaman 56. Ya. Di sini ada kekeliruan, cara penulisannya harusnya halaman 56, yaitu tentang perbandingan jarak dengan waktu. Ya. Di dalam aktivitas ini, ya, kegiatan ini menggiring siswa menemukan konsep belajar bersama atau kelompok, ya. Jadi aktivitas ini mengharapkan siswa mampu menemukan konsep dalam penghitungan matematika ini. Ya, kita lihat di dalam bentuk soal. Ya. Ketika anak-anak memperhatikan
soal seperti ini, maka yang harus anak-anak perhatikan adalah satuan-satuan panjangnya, ya. Kemudian yang harus diperhatikan pula adalah satuan-satuan waktunya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Itu yang pertama. Nah, sekarang mari kita coba untuk menyelesaikan soal pertama, yaitu Siti. Ya, Siti jaraknya 2 km dan waktunya 10 menit. Ya, ini berikut ya. Kita coba masukkan bentuk penyelesaiannya. Ya, Siti 2 km per 10 menit. Ingat, 2 km per 10 menit itu sama aja dengan 2 dibagi 10. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengkonversi satuan kilometer ke dalam bentuk meter. Ya, 2 km itu sama dengan berapa meter? Lihat di dalam satuan di tangga satuan panjang. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, maka otomatis karena turun dikali 1000, ya. Jadi 2 dikali 1000 meter per 10 menit, hasilnya adalah 2000 meter per 10 menit, hasil akhir adalah 200 meter per menit. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan bentuk satuan panjangnya, kemudian selanjutnya kita mengkonversikan satuan kilometer menjadi meter. Ya. Kemudian kita coba juga untuk membandingkan kecepatan Siti dengan Edo. Kita lihat Edo jaraknya adalah 4 km dan satuan waktunya adalah 20 menit. Nah, 4 km pun harus dirubah ke dalam bentuk meter. Ya, Edo 4 km per 25 menit sama dengan 4 dikali 1000 meter per 25 menit. Hasilnya adalah 4000 meter per 25 menit. Hasil akhirnya adalah 100 meter per menit. Ya. Setelah kita mencoba menghitung salah satu contoh di antara Siti dengan Edo, maka di sini kelihatan ya hasil perbandingan Siti yang hasilnya 200 meter per menit dengan Edo yang hasilnya 160 meter per menit, maka otomatis Siti lebih cepat dari Edo. Nah, itu ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus memperhatikan bentuk satuannya dulu. Kemudian yang kedua, mengkonversikan satuan tersebut ke dalam satuan panjang yang diharapkan. Ya, dari sini diambil contoh kilometer dirubah menjadi meter. Nah, itu salah satu cara penyelesaian untuk menyelesaikan soal halaman 56. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk mencoba membandingkan ya antara Siti dengan Beni, Siti dengan Dayu, Siti dengan Lani atau dengan yang lainnya. Karena di sini ada pertanyaan, setelah anak-anak mencoba menghitung di antara beberapa anak tersebut, maka pertanyaannya, perbandingan jarak dan waktu perjalanan ke sekolah, siapakah yang tercepat? Maka anak-anak pun akan bisa menjawabnya setelah anak-anak tadi mencoba untuk menyelesaikan perhitungannya. Kemudian anak-anak pun akan tahu siapa yang paling cepat dan siapa yang lambat dan siapa yang sama ya. Nah, silahkan dicoba halaman 56. Untuk selanjutnya kita coba masuk kepada contoh bentuk penyelesaian soal halaman 57 ya. Asik mencoba halaman 57. Yang diharapkan siswa dapat menemukan konsep dengan menyenangkan dari latihan ini ya. Ya, kita lihat
cara mengerjakan soal pada halaman 57. Sekali lagi yang harus diperhatikan adalah bentuk pertanyaannya. Ya, setelah kita tahu bentuk pertanyaannya, maka otomatis kita harus mengkonversikan soal-soal tersebut ke dalam bentuk pertanyaan satuan panjang tersebut. Ya. Di situ ada contoh 1, 30 km per jam sama dengan titik-titik per menit. Maka caranya ya 30 km per jam itu sama aja dengan 30 dikali 1000 meter. Loh, kenapa dikali 1000 meter? Ya, karena di sini diminta dari kilometer dikonversikan ke bentuk meter. Dari kilometer ke meter turun 3 tingkat, maka otomatis dikali 1000. Nah, di dalam soal yang diminta adalah bentuk menit, maka otomatis jam pun dirubah kepada menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi penyelesaiannya 30 dikali 1000 meter per 60 menit hasilnya 500 meter per menit. Ya. Kemudian bentuk contoh soal nomor 2. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Bentuk penyelesaiannya diketahui T sama dengan 2 jam. T itu adalah waktu. S sama dengan 90 km. S adalah jarak. Yang ditanyakan V kecepatan rata-rata sama dengan titik-titik kilometer per jam. Maka bentuk penyelesaiannya P sama dengan S per T. Ya. Pi sama dengan S-nya 90 km dan T-nya 2 jam. Berarti 90 dibagi 2 adalah 45 km per jam. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk soal. Ya, kita coba menyelesaikan soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 diketahui T-nya 3 jam dan jaraknya 120 km. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Ya, kecepatan rata-rata. Maka jawabnya V sama dengan S per T sama dengan 120 km per 3 jam. 120 dibagi 3 hasilnya 40 km per jam. Ya. Kita ambil contoh soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3 diketahui T atau waktunya 120 menit sedangkan jaraknya 300 hektometer. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Maka jawabnya ya V sama dengan 300 hektometer per 120 menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, tugas kita adalah merubah hektometer ke kilometer, menit ke jam. Ya, kita lihat di dalam tangga satuan panjang dari hektometer ke kilometer itu naik atau turun. Ya, dari hektometer ke kilometer adalah naik. Maka otomatis ketika naik harus dibagi. Ya. Berapa kali naiknya? Kalau misalkan 1 tingkat maka dibagi 10, 2 tingkat dibagi 100, atau kalau dalam bentuk perkalian ketika naik 1 tingkat dikali 1/10, ketika naik 2 tingkat dikali 1/100. Nah, dari hektometer ke kilometer itu naik 1 tingkat. Ya. Ulangi, dari hektometer ke kilometer itu naik 1 tingkat. Maka untuk menyelesaikannya 300 hektometer dibagi 10 per 120 dibagi 60. Ingat, 1 jam adalah 60 menit. 120 dibagi 60 berarti
Hasilnya ya 30 dibagi 2. Hasil akhir adalah 30 dibagi 2, 15 km per jam. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada bentuk penyelesaian soal halaman 59. Ya. Yang diharapkan atau yang ditujukan siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau menguji kemampuan siswa pada ranah keterampilan. Di sini adalah bentuk penyelesaian soal-soal cerita yang terdapat di halaman 59. Ya. Di sana di halaman 59 dicantumkan literasi ya untuk menambah wawasan. Ya, kecepatan kapal. Kecepatan kapal paling lazim dinyatakan dalam satuan knot. Knot adalah satuan kecepatan yang sama dengan 1 mil laut atau nautical mile per jam atau sekitar 1,151 mil per jam. Ingat, 1 knot sama dengan 1 mil laut per jam. 1 knot sama dengan 1,852 km per jam. Mengapa kecepatan kapal menggunakan satuan knot? Nah, untuk mengetahui pertanyaan ini silakan dibuka ya situs http://2 ukuran dan satuan.com /1 knot berapa kilometer per jam, HTML. Nah, itu ya literasi untuk menambah wawasan. Sekarang kita masuk langsung ke dalam bentuk soal cerita. Ya. Di sini akan diambil 2 contoh yaitu nomor 1 dan 2. Nomor 1, Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam waktu 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Maka penyelesaian yang pertama atau soal pertama diketahui T sama dengan 10 detik atau waktunya 10 detik. S sama dengan 100 meter atau jaraknya 100 meter. Yang ditanyakan adalah V sama dengan titik-titik meter per detik. Maka jawabnya, ingat rumus mencari kecepatan rata-rata. V sama dengan S per T. Ya. V sama dengan 100 meter per 10 detik. Berarti 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10 meter per detik. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, berapakah kecepatan larinya Edo? Maka jawabnya kecepatan larinya Edo adalah 10 meter per detik. Kemudian kita masuk pada contoh soal nomor 2. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Ya, penyelesaiannya di sini kita ketahui T-nya 10 detik, S-nya 2000 meter, yang ditanyakan adalah V sama dengan titik-titik meter per menit. Maka jawabnya ingat rumus mencari kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Ya, kita masukkan V sama dengan 2000 meter per 10 menit, hasilnya 2000 dibagi 10 adalah 200 meter per menit. Maka untuk menjawab pertanyaannya, kecepatan sepeda tersebut berapa? Ya, kecepatan sepeda tersebut adalah 200 meter per menit. Nah, itu langkah-langkah penyelesaian dalam soal yang terdapat di halaman 59. Mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.
Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru ya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.